Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, my student? How's life? Are you okay? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, untuk tema minggu ini, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang modal verb. Ini berarti pembelajaran keempat ya dalam 1 bulan terakhir ini. Sekali lagi, modal verb or auxiliary verb. Modal verb atau auxiliary verb ini menunjukkan tentang kebutuhan atau kemungkinan. Kata kerjanya juga menunjukkan suasana hati. Biasanya modal verb ini banyak ya. Di antaranya ada must, will, would, can, could, may, might, shall, and should. Sebenarnya lebih banyak lagi modal verb dari kata-kata barusan, tapi karena Ibu hanya akan menerangkan beberapa saja dari modal verb. Tentu saja ada hubungannya dengan tema yang kemarin tentang dialog seorang resepsionis hotel atau hotel clerk dengan seorang tamu. Ibu ingatkan lagi, dialog yang kemarin itu adalah Hello, Sunnyside Inn. May I help you? Yes, I'd like to reserve a room for two on the 21st of March. Mudah-mudahan masih ingat dan catatannya masih ada. Baik, dalam sebuah percakapan itu, saat ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang making reservation dari sebuah percakapan yang kemarin sudah kalian praktekkan dalam dialog. Making reservation atau membuat pesanan. Example, number 1, I would like to reserve a ticket. I would like to reserve business class. I would like to reserve day flight. Kenapa menggunakan would? Would adalah merupakan kata lampau dari will. Tapi would tersebut bersifat lebih sopan dari will. Tapi artinya mempunyai sama, yaitu akan. Saya akan memesan tiket. Itu membuat pesanan ya. Jadi seorang tamu hotel akan membuat pesanan kepada petugas hotel dan meminta bantuannya seperti itu. I would like to reserve business class. I would like to reserve day flight. Bisa menggunakan will, akan, tapi perkataan akan di situ biasanya digunakannya adalah biasa saja, informal. Tapi kalau I would dia akan menunjukkan lebih sopan. Would merupakan kata lampau dari will. Oke. Lalu tadi juga hello, Sunnyside Inn. May I help you? May I help you? Ada kata may I help you? May I help you? May I help you? Sorry, may I help you? Nah, number 2, can I reserve a table for two for dinner tomorrow? Could I have your name? Atau bisa juga, could I reserve a table for two for dinner tomorrow? Atau may I make reservation? Jadi bisakah saya membuat pesanan? Could I have your name? Bisakah saya tahu namamu? Can, could, may. Semua mempunyai arti kata sama, bisa. Kenapa harus menggunakan can? Kenapa harus menggunakan could? Kenapa harus menggunakan may? Can, could, and may. Can di sini, could juga, may juga mempunyai arti kata bisa, tapi could lebih sopan dari can and may. Can and may. Could lebih sopan dari can and may, walaupun mempunyai kata arti sama, bisa. Ya, biasanya kalau sebuah hotel atau sebuah perusahaan yang menjual jasa, biasanya akan menggunakan can, could, and may. Can I help you? May I make reservation?
Nah, kemudian yang ketiga, I am going to book a single for tomorrow night. I'm going to book a single for tomorrow night. Saya ingin satu buah buku untuk nanti besok malam, ya. Seperti itu. I want sama saja, tapi itu bersifat informal. Can and may bersifat informal juga, tapi lebih sopan. Tapi sopan. Kalau could lebih sopan dari can and may. Kemudian tadi yang pertama sudah diberikan contoh making reservation atau membuat pesanan. Dan yang kedua tentang taking reservation atau mengambil atau menawarkan pesanan. Biasanya dalam kalau kita pergi ke sebuah hotel, petugas hotel akan menawarkan sesuatu dengan kata-kata yang sopan. Yes, sir, ma'am, miss, can I help you? Can di sini juga kan, Ibu katakan tadi informal tapi sopan. Lalu, good morning, may I help you? Lestari Hotel, could I help you? Lestari Hotel, could I help you? Nah, can, may, could. Ini arti kata bisa. Ya, Bu, Pak, bisa saya bantu? Selamat pagi, bisa saya bantu? Lestari Hotel, bisa saya bantu Anda? Seperti itu. Lalu, hotel reservation atau menawarkan sesuatu. Karyawan hotel biasanya menawarkan sesuatu dengan kata-kata yang biasanya seperti ini. Hotel reservation menawarkan sesuatu. What kinds of room do you need? What kinds of room do you need? Would you like single or double bed? How long will you stay, sir, ma'am? What kinds of room do you need? Would you like single or double bed? How long will you stay, sir, ma'am? Berapa kamar yang kamu butuhkan? Berapa kamar yang Anda butuhkan? Lalu, would you like single or double bed? Apakah kasurnya mau single atau double? Kemudian, how long will you stay, sir, ma'am? Berapa lama kalian akan tinggal di sini? Ibu, Bapak. Nah, itu ya. Di hotel reservation menawarkan sesuatu biasanya yang karyawan hotel lakukan. Kata-katanya cukup sopan di sini seperti biasa. Kalau untuk can, may itu biasanya diucapkan atau dikatakan pada saat pembuka sebuah percakapan, sebuah dialog ya. May I help you? May I help you? Can I help you? Seperti itu. Jadi sangat sopan. Kemudian dalam sebuah penjualan jasa, karena ini percakapan di hotel, ada tiket reservation. Biasanya hotel modern sekarang ini mencakup menerima pemesanan tiket, menerima pemesanan kursi, table, dan lain-lain ya. Lalu ada tiket reservation. Biasanya diucapkan, what ticket do you want, sir, ma'am? When will you fly, sir, ma'am? When will you arrive? What ticket do you want, sir, ma'am? When will you fly, sir, ma'am? Kapan Anda akan terbang? Atau when will you arrive? Kapan kamu akan tiba atau kalian akan tiba? Tuh. Dalam sebuah percakapan juga di suasana pekerjaan di hotel, ada refusing reservation. Refusing reservation itu penolakan. Penolakan, tidak semua karyawan hotel mengiyakan atau siap dengan tamu yang akan datang. Contohnya, I'm sorry to inform you that all rooms, seats, tickets, tables have been reserved. Kemudian yang kedua, I'm really sorry, I'm afraid make any reservation for you.
Dan yang ketiganya, all rooms, seat, tickets, table have been reserved. Jadi penolakan ya, maaf, saya informasikan kepada Anda bahwa kamar, kursi, tiket, meja sudah habis. Gitu. Atau banyak lagi ya penolakan-penolakan, biasanya ditandai dengan I'm sorry, I'm really sorry, seperti itu. Jadi, making reservation, membuat pesanan, seperti itu contoh kata-katanya. Lalu, taking reservation, menawarkan pesanan. Tentu saja menawarkan pesanan itu dilakukan oleh petugas hotel. Kemudian hotel reservation, petugas hotel juga, tiket reservation. Terakhir, refusing reservation atau penolakan. Dan yang terakhir, tentang cara menerangkan can and could yang mudah-mudahan kalian paham di sini. Ibu akan terangkan tentang can and could di seputaran perhotelan. Ucapan-ucapan yang diucapkan oleh petugas hotel biasanya tadi sudah dijelaskan ya. Ada making reservation, taking reservation, hotel reservation, ticket reservation, and refusing reservation. Menerangkan can and could perbedaannya. Can biasanya pada present, could pada past. Present saat ini, could masa lampau. Can, penggunaan can pada ability atau kemampuan. Contoh, I can swim. I can swim. Kemudian saya bisa berenang. Tapi kata-katanya bila kalimatnya menggunakan could, I could swim when I was a kid. Saya bisa berenang, tapi ketika saya kecil, berarti kan could di situ lampau ya. Lalu can pada kalimat permission atau izin. Can I use book pen please? Can I use book pen please? Bisakah saya menggunakan buku dan pulpen? Dia memohon. Tapi kalau pindah ke could, karena masa lampau, could I take your book please? Ya, seperti itu. Lalu over. Can pada penggunaan kalimat over atau menawarkan. Tadi ya, seperti tadi di dialog. Can I help you? Can I help you? Lalu, kalau penggunaan pada could I please help you? Itu lebih sopan. Paling sopan mungkin ya, saya rasa paling sopan. Sudah menggunakan could I please help you? Lalu pada penggunaan kalimat meminta tolong. Can you go with me? Can you go with me? Can I come with you? Dapatkah kamu pergi dengan saya? Dapatkah saya pergi dengan kamu? Dapatkah saya datang dengan kamu? Dapatkah saya pergi dengan kamu? Can you go with me? Can I come with you? Dapatkah saya datang bersamamu? Meminta tolong. Lalu, kalau menggunakan kalimat dengan menggunakan could you please go with me? Could you please go with me? Nah, itulah yang menerangkan sedikit saja tentang perbedaan can and could. Bila kalian masih kurang paham tentang can and could, silahkan cari referensinya di buku-buku, video-video. Semoga kalian bertambah ilmunya tentang can and could yang ibu berikan, walaupun mungkin tidak seberapa, dan karena keterbatasan juga, ini yang bisa ibu terangkan kepada kalian tentang modal verb. Sekali lagi, modal verb ini ditandai dengan ada kata-kata can, could, may, might, will, would, ya, must, banyak lagi sebetulnya. Ini hanya sekilas tentang modal verb. Semoga bisa dipelajari, bisa dimengerti, bisa diterima, karena saya berikan contoh seperti
Can I help you? May I help you? Karena masih ada hubungan dengan dialog minggu lalu. Demikian penjelasan pembelajaran keempat dari Ibu. Tolong ditulis sesuai dengan apa yang Ibu tugaskan setiap materi. Tentu saja yang ada hubungannya dengan grammar. Kalian harus tulis untuk pembelajaran kalian di rumah. Sekali lagi, modal verb, auxiliary verb, tolong dipelajari lagi. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.